Sat, gimana Sat? Mungkin mau nanya sedikit Sat. Silakan. Gini Sat, sekarang kan zaman teknologi apa istilahnya informatika gitu Sat. Nah seperti kita, Ana dan mungkin banyak orang menggunakan Facebook, Twitter atau apalah istilahnya gitu Sat. Nah cuman kan di internet itu kan bermacam-macam gitu Sat. Artinya ada yang baik, ada yang jelek gitu Sat. Nah kadang-kadang kita mau cari yang baik cuman sempat ketemu yang jelek juga, akhirnya stop dulu coba gitu. Nah ini bagaimana menurut antum Ustaz? Artinya kiat menghadapinya gitu loh antum bagaimana gitu nasihat-nasihat antum? Ya barakallahu fikum. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'du. Mungkin secara umum pertanyaan antum ya bisa kita rangkum dalam kiat menghadapi fitnah di akhir zaman gitu ya. Di zaman teknologi begitu maksudnya. Di zaman kecanggihan seperti yang ada saat ini yang memudahkan informasi sampai kepada kita, baik yang positif maupun yang negatif ya kan. Ya barakallahu fikum, tentu saja Islam sebagai agama yang sempurna petunjuknya, yang disyariatkan oleh Allah yang maha mengetahui yang dulu maupun yang akan datang sampai pun yang belum terjadi, telah mengingatkan kita akan fitnah-fitnah ini, sekaligus tentu menjelaskan dengan lengkap sempurna cara untuk mengatasinya agar kita tidak terpengaruh, ya kan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim pernah bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan kakita'il lailil mudlimah yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Hendaknya kalian segera dalam beramal. Perbanyak bekalmu dengan amal-amal kebaikan yang dengan itu kamu dekat dengan Allah supaya kamu dijaga. Bersegera dalam beramal sebelum kalian didahului dengan munculnya fitnah-fitnah di akhir zaman yang bentuknya seperti bagian-bagian malam yang sangat gelap. Ketika itu ada orang-orang yang di pagi hari dia masih beriman, sorenya dia telah menjadi kafir. Ada orang yang di sore hari dia masih beriman, paginya dia telah menjadi kafir. Karena dia menjual agamanya dengan salah satu dari perhiasan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Lihatlah fitnah. Ketika muncul tidak jelas karena seperti malam, gelap. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita solusi. Mengusahakan kedekatan dengan Allah sebelum kita menghadapi hal tersebut, ini penting. Itu diantara makna yang diisyaratkan dalam sabda Rasulullah SAW hadis sahih riwayat Tirmidzi ketika beliau bersabda kepada siapa? Anak paman beliau Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah batasan-batasan agama Allah supaya Allah menjagamu. Jagalah batasan-batasan syariat Allah, kamu akan dapati Allah selalu di hadapanmu, mudah menolongmu, selalu bersamamu, menjagamu dari segala keburukan. Jadi kita punya penjagaan yang bersifat umum sebelum menghadapi fitnah, sebelum kita dihadapkan pada kondisi yang sulit kita untuk menguasai hati kita sendiri kalau bukan karena pertolongan dari Allah, kita harus punya kedekatan yang kita usahakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbaikan iman, perbaikan ibadah, selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, rajin membaca Al-Qur'an, berzikir. Ini sebab-sebab penjagaan yang menjadikan kita akan mudah dijaga oleh Allah ketika kita menghadapi fitnah, hal-hal yang mengguncang iman, apalagi bisa merusaknya. Makanya tentu saja seperti yang antum sebutkan tadi, menggunakan hal-hal yang memiliki dua mata seperti ini ya, memiliki dua sisi seperti ini, negatif dan positif, tidak mungkin kita katakan jangan gunakan internet. Tidak boleh kita mengharamkan sesuatu yang dihalalkan dalam agama. Jangan Facebookan, jangan lakukan Twitter, jangan terlibat dalam jejaring sosial. Tidak bisa kita katakan begitu. Karena terbukti banyak manfaatnya. Kita bisa saling menasihati, berkomunikasi untuk kebaikan dengan lebih cepat. Ya kan kita bisa menyebarkan dakwah. Bahkan misalnya orang-orang yang tidak kenal Islam pun akhirnya sekarang bisa mengenalnya, mengenal keindahannya, apalagi dakwah sunnah. Tapi di satu sisi juga bisa menjadi sarana penyebaran informasi yang buruk tentu saja. Makanya inilah sebab yang kita butuhkan penjagaan dari Allah. Dengan
kita lakukan hal-hal yang seperti saya sebutkan tadi. Yang jelas, kita punya kaidah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menjaga iman kita kalau kita selalu berpegang teguh dengan tauhid dan selalu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah akan selalu meneguhkan keimanannya orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, ucapan yang kokoh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Ucapan yang teguh dan kokoh ini ditafsirkan dalam hadis yang sahih, yaitu 2 kalimat syahadat, La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, yang dipahami dan diamalkan dengan benar. Itu kaidah secara umumnya. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Ini Ustaz, mungkin subhat, kalau syahwat mungkin kita sudah tahu, artinya kita bisa cepat menghindari. Nah, cuman kan seperti Facebook atau internet yang lainnya, Ustaz, kita buka-buka website atau apa kan, kita sebenarnya mencari ilmu agama gitu, Ustaz. Tapi kadang-kadang kan ada subhat-subhat yang kita nyasar nih. Iya, nyasar tuh, artinya yang tidak benar. Ini seandainya pun mengena ke kita, kita termakan, bagaimana kiat-kiat kita untuk menghindar lagi dari jeratan itu gitu, Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Seperti yang kita sudah bahas dalam kaidah umum tadi, kalau Allah menjaga kita, kalaupun kita terpengaruh, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan kita untuk melakukan sebab untuk bisa menghilangkan pengaruh tersebut. Misalnya, ya, kita membaca satu artikel, ternyata isinya bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah kita yakini. Segera kita bertanya, menghubungi ustadz yang kita kenal untuk menjelaskan masalah tersebut. Allah memerintahkan dalam Al-Quran, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanya kepada orang yang berilmu kalau kamu tidak tahu. Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna syifa'ul 'i as-su'al." Sesungguhnya obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Itu hadisnya sahih. Membuka buku. Kalau itu berhubungan dengan syubhat penjelasan tentang ayat Al-Quran, alhamdulillah tafsir mesti menjelaskan penafsiran yang benar. Hadis-hadis Rasulullah SAW yang diselewengkan, mulai kita cari dulu hadisnya sahih apa tidak. Oh, ternyata mungkin hadisnya lemah, sudah tertolak secara asal. Atau hadisnya sahih, kalau ada yang bertentangan mesti dia akan menyelewengkan maknanya. Cari keterangannya dalam buku-buku yang kita miliki. Alhamdulillah ilmu itu disebut dengan dalil. Al-Quran dan Sunnah disebut dengan dalil kan. Dalil itu sesuai dengan namanya. Dalil itu adalah petunjuk. Rambu-rambu. Kita ikuti, tidak akan mungkin sesat. Orang yang sesat adalah orang yang menyimpang dari rambu, iya kan? Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, "Man faraqad dalil, dhallas sabil." Barang siapa yang menyelisihi dalil, maka dia akan sesat jalannya. Kalau kita kembali kepada dalil, kita kembali kepada petunjuk. Makanya ilmu, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita kepada jalan keselamatan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mensifati penuntut ilmu dengan muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang belajar ilmu yang dia selalu berjalan di atas jalan keselamatan. Ini cara untuk menyelamatkan diri kita dari rincian fitnah yang ada, syubhat maupun syahwat. Nah, fadhal silakan. Jadi dalam internet menurut antum tadi yang Anda tangkap, Ustaz, bahwa boleh-boleh saja, silakan selama tujuan kita baik dan menghindari dari hal-hal itu. Hal-hal gitu, yang buruk, ya. Nah, jadi karena kan banyak website atau artikel-artikel yang mungkin website itu bagus tapi mungkin ceroboh gitu, tidak tidak difilter sehingga tidak disaring itu yang baik. Yang itu. Seperti itu. Hal-hal yang seperti ini yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga kita darinya sebagai bukti, sebagai bentuk taufik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba ini. Antum ingat, ada pernah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari tentang salah satu gambaran bagaimana Allah menjaga hamba yang telah dicintainya, iya kan? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan membimbingnya dalam pendengarannya. Basarahu alladhi yubsiru bihi, aku akan membimbingnya dalam penglihatannya. Jadi penglihatan kita pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak termakan atau menjadi sebab apa yang kita baca bisa merusak keimanan kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita dan kaum muslimin untuk dijaga dengan penjagaan yang sempurna dan dimudahkan bagi kita taufik untuk selalu mengusahakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha untuk menjaga batasan syariatnya agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir cukup. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.